Alhamdulillah, Alhamdulillah Al-Wahidil Qahar, Alhamdulillah Al-Malikul Jabbar, Alhamdulillahi Allahu Akbar, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Akhyar, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali pertemuan sore hari ini dengan membaca zikir petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Sehat semua ya jemaah. Masya Allah, tabarakallah. Sore hari ini Masjid Muhammad Al-Fatih kita semua kedatangan tamu dari jauh. Tamunya adalah dari Semarang. Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang Bapak. Berserta Ibu atau sendiri Bapak? Sendiri. Masya Allah, sendiri dari Semarang. Mudah-mudahan perjalanannya meninggikan derajat beliau, senantiasa memuliakan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mudah-mudahan memuliakan beliau sekeluarga besar insya Allah. Wabil khusus jamaah yang kami rindui karena Allah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan insya Allah sama mulianya di mata Allah. Hadirin, alhamdulillah, bersyukur pada Allah banyak-banyak. Kita hari ini bisa bermuajahah kembali, tentunya semua juga atas seizin Allah. Juga gak lupa sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Sehat semua hadirin ya jamaah. Mari kita sama-sama tilawah. Dibuka Al-Quran surah An-Nahl. An-Nahl, An-Nahl ayat ke 1. Surah 16 An-Nahl, ayatnya ayat yang pertama. Sudah ketemu? Surahnya surah ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikah birruhi min amrih ala man yasha min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana
annahu la ilaha illa ana annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ata amrullah, ketetapan Allah pasti datang, maka jangan kamu minta dipercepat datangnya. Kalimat ini sering didengar dengan kalimat yang lebih simpel, semua ada waktunya. Semua ada apa? Waktunya. Termasuk pergantian yang sekarang alhamdulillah ada di hadapan. Tahun 1445 3P. Ada berapa P? 3P. P yang pertama perbaiki. P yang kedua perbanyak. P yang ketiga pertahankan. P yang pertama apa jemaah? Perbaiki. P yang kedua apa? Perbanyak. P yang ketiga apa? Pertahankan. Mari dari sekelumit ayat ini nanti kita juga bakal sama-sama bahas ayat yang lain. Kita mulai dari tahun baru 1445 Hijriah 3P. P yang pertama perbaiki. Jamaah yang dirahmati Allah, sering Rasulullah SAW itu selepas sholat kayak gini ngobrol bersama para sahabat. Yang diobrolin sama Nabi itu gak jauh-jauh tentang perbaikan. Apa yang butuh diperbaiki dari masyarakat Madinah waktu Nabi SAW sudah tinggal di kota Madinah? Apa yang kiranya bisa diperbagus dari sesuatu yang memang bisa kita perbagus? Apa yang kiranya bisa kecingin lagi, mata itu menjadi mudah memandangnya, atau dalam bahasa Al-Qurannya itu qurrata a'yun. Gimana caranya mata ini mudah melihat, mudah memandang sesuatu. Dan ternyata sesuatu yang bagus-bagus itu bukan dalam sekejapan mata, melainkan lewat proses yang nyata. Ada prosesnya. Kebanyakan orang gak sabar, kapan sih, kapan sih, kapan sih. Pertanyaan itu tuh selalu muncul. Nah di ayat ini Allah menjawab, ata amrullahi fala tastajilu. Kalau sudah datang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah tetapkan kepada kalian, jangan digesa-gesain, jangan diburu-buru, karena semua itu ada waktunya. Semua itu akan datang masanya. Masa apa yang dimaksud? Masa kematian yang jelas dalam ayat ini. Tapi kalau kita tarik sebelum kematian, masa proses kapan hamba itu berhasil atau gagal, kapan hamba itu menuai apa yang diinginkan atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya tahun 45 Hijriah ini P yang pertama, ayo mulai diperbaiki. Apa yang paling urgent untuk diperbaiki? Tauhid. Yakinnya kita sama Allah, imannya kita sama Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belum tentu kan bicara tentang tauhid, bicara tentang keimanan. Kadangkala belum tentu jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang dengan seizin Allah terlihat tampilannya baik, sebaik itu yakinnya sama Allah. Belum tentu juga orang yang menurut pandangan manusia kadangkala tampilannya serampangan, sembarangan, gak benar-benar yakin sama Allah. Kadang ada yang dalam pandangan manusia sederhana, tampilannya biasa-biasa aja, gak ada balutan-balutan peci, sarung, koko yang mengindikasikan dia adalah orang yang faham agama atau sudah belajar agama. Beliau tampilannya biasa, rambutnya kusut, di dahinya penuh dengan keringat. Beliau memikul dipan di belakang sambil beliau tawarkan ke beberapa desa. Dipan, 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 dipan. Dia jualan dipan jemaah. Gak sengaja orang lewat di hadapan beliau. Pak,
Bapak jualan apa? Ini mas, saya nawarin dipan harganya 250.000. Terus ditanya lagi, emang ada yang beli pak? Kata beliau jawab santai, kalau pasti ada yang beli. Memang iya pak, kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Yakinnya sama Allah bahwa dipan yang ditawarkannya akan dibeli sama orang. Padahal kita tahu gak setiap hari orang butuh dipan. Kalau jualan nasi uduk, ya mungkin setiap hari dibeli karena setiap hari ada orang lapar. Tapi kalau dipan, kadang gak semuanya jamaah butuh. Tapi beliau yakin sama Allah bahwa setiap sesuatu yang beliau jual pasti sudah ada pembelinya. Dan itulah mental yakin sama Allah. Hal yang paling harus diperbaiki itu yakinnya kita sama Allah. Apalagi yang diperbaiki? Matinya kita nggak tahu di mana, maka perbaiki persiapan kita tentang kematian. Belum tentu yang tua mati duluan, yang muda belakangan. Jamaah, coba kadangkala yang sering terdengar wafat duluan yang muda atau yang tua kalau di toa-toa? Rata-rata yang tua. Tapi ternyata ada yang kadang suka terlewat. Kok saya belum pernah dengar ya jamaah? Ini tentang mati muda, saya belum pernah dengar ada kakek-kakek umur 70 tahun dan nenek-nenek 70 tahun meninggal karena balapan motor. Ada yang pernah? Gak ada seorang saya dengar kakek-kakek berusia 70 tahun patah hati karena ditolak nenek yang umurnya 70 tahun lalu lompat dari gedung lantai 18. Pernah dengar kayak gitu? Enggak. Siapa yang kadang-kala ngelakuin hal kayak gitu? Anak muda. Hadirin, bahaya nih masalah hati, masalah insekuritas. Ayo diperbaiki. Tahun 45 tahunnya perbaikan. Apa yang diperbaiki? Tauhid. Apalagi yang diperbaiki? Persiapan kita menyambut mati. Itu yang harus diperbaiki. Kenapa kadang kita seolah lupa? Makanya perkataan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa yang benar-benar melihat kematian. Aku sangat heran tentang siapa yang benar-benar tahu kematian di depan mata tapi gak pernah bersiap atasnya. Siapa itu? Kita kadang-kadang yang lupa bahwa kita pasti mati, kita pasti berpulang, kita pasti berpisah dengan dunia. Jamaah, seindah-indahnya rumah yang kita bangun pasti akan ditinggalkan, betul? Semewah apapun kendaraan yang ditunggangi pasti akan ditinggalkan, betul? Dan sebagus apapun pakaian dan aksesoris yang tertempel di badan pasti akan ditinggalkan, betul? Nah, satu yang menemani sabda Nabi, riwayat Muslim, 3 menemani kalian, tapi 2-nya kembali pulang ke rumah kalian, 1-nya tetap menemani kalian. Siapa ya Rasulullah yang kembali? Ahluhu wa maluhu yarji'. Keluargamu, harta-hartamu yarji', pulang kembali. Tapi 1 yang tetap menemani kalian saat kalian sendirian di bawah tanah. Siapa ya Rasulullah? Amaluh, amal-amal kalian. Tahu yang kalian drop lalu kalian bagi-bagikan. Tempe yang kalian bawa 1 keranjang lalu disedekahkan. Wajah senyum sumringah kepada saudaranya, lalu saudaranya senyum balik kepada orang yang ada di sekitarnya. 1 rupiah yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. 1 peluh keringat yang pernah kita juangkan untuk agama Allah. 1 waktu yang pernah kita supiri, ada 1 atau ada 2 orang yang kita bawa untuk menuntut ilmu karena mau belajar bareng di satu masjid. Kita beri tumpangan kendaraan kita pada beliau, itu yang akan menemani kita. Atau karpet-karpet yang kita cuci. Sabda Nabi, siapa yang membersihkan rumahnya Allah dari kotoran-kotoran yang tertempel, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surganya Allah. Allahu Akbar. Indah jemaah kalau kita mau perbaiki. Makanya ada 3P. P yang pertama apa? Perbaiki. Perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Dan yakin setiap orang yang mengadakan perbaikan dia akan berhasil. Tapi waktunya ada dalam genggaman Allah. Gak usah diburu-buru. Ngelihat tetangga agak lebih kaya, kok cepet ya kayanya. Gak usah heran, boleh jadi tangisnya sudah sejak lama. Tapi kita gak pernah tahu.
Ngelihat ada orang sudah lebih dulu lebih baik dan lebih atas pertolongan Allah uangnya lebih banyak, jangan heran dulu, boleh jadi berdarah-darahnya sudah sejak lama. Sekarang Allah bayar semua. Dari peluh keringat, baik sangkanya dia sama Allah, perjuangannya dia sama Allah, berdarah-darahnya dia sama Allah. Kita hanya lihat dari luarnya aja, kita gak pernah tahu perjuangan orang itu seperti apa. Kadang manusia gitu hadirin. Gak ada jamaah seseorang yang berproses memperbaiki diri kecuali Allah hadiahkan sama dia atas perbaikan-perbaikannya tepat pada waktunya. Hadirin, ada seseorang qadarullah ma syaa fa'al terjebak macet. Dalam kemacetannya dia bilang sama supir taksi, "Pak cepet, saya mau terlambat. Pak cepet, pesawat saya mau terbang." "Mas cepet gimana? Ini macet mas, gak bisa kemana-mana." "Enggak, saya maunya cepet." "Iya mas cepet, tapi kalau ini macet gimana?" Ternyata dia sampai bandara terlambat, pesawat sudah take off. Sakit di sini jamaah karena uang 2,5 juta rupiah tiket pesawatnya itu, harga 2,5 juta hangus. Tapi apa yang terjadi 12,5 menit sesudah pesawat take off, dapat kabar pesawat hilang dari radar. Setelah dapat kabar pesawat hilang dari radar, 2 jam kemudian pesawat dinyatakan kecelakaan, lalu semua penumpangnya dinyatakan tewas. Apa yang ada dalam hati? Bergetar hatinya jamaah. Ternyata macetnya saya itu, terlambatnya saya, cara Allah menolong seorang hamba. Makanya ayat ini, ata amrullahi fala tasta'jilu. Kalau Allah tetapkan sesuatu, jangan diburu, jangan digesa-gesa, pasti datang tepat pada waktunya. Makanya kalau ada yang bilang semua akan indah pada waktunya, itu kan ayat Bible, bukan ayat Bible. Semua akan indah pada waktunya, semua ada masanya, semua ada waktunya, itu bukan ayat Bible, itu Quran. Allah berfirman di Quran surah An-Nahl ayat yang pertama, Allah akan berikan sesuatu tepat pada waktunya. Gak perlu diburu-buru, gak perlu digesa-gesa. Adik-adikku ganteng-ganteng, tampan-tampan yang kemarin baru saja patah semangat karena mungkin gagal tes CPNS atau mungkin gagal mau masuk kuliah di kampus tertentu atau mungkin kemarin gagal habis melamar seorang wanita yang terus kemudian katanya diterima tapi ternyata diputus sebelah pihak setelah ditentukan tanggal akad nikahnya. Gak usah khawatir. Ata amrullah fala tasta'jilun. Allah tuh sudah tetapkan yang terbaik buat kita, jangan diburu-buru atau jangan digesa-gesa. Tapi tetap harus ikhtiar. Ayo kejar. Adik-adikku yang tampan, yang mau kuliah yang tinggi, yang bagus di universitas yang diidam-idamkan, kejar. Yang mau masuk tes CPNS, kejar. Yang mau jadi pengusaha, kejar. Yang mau jadi content creator, silahkan. Tapi jangan lupa, kalaupun nanti agak patah di tengah jalan, bukan berarti Allah gak menginginkan kita dapat yang terbaik, tapi Allah pasti memberi ganti dengan yang lebih baik. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ada waktunya, tinggal persiapkan. 3P menyambut tahun 3P menyambut tahun 1445 Hijriah. P yang pertama apa? Perbaiki. Ayo perbaiki. Tauhidnya tadi sudah diperbaiki. Mulai hari ini yakinnya hanya sama Allah. Kemarin-kemarin kita bilang, tapi kan kita harus punya backupan, kita harus punya dekengan. Enggak, mulai sekarang dekengan kita cukup Allah. Orang mau bantu, alhamdulillah. Enggak mau bantu, ada Allah, tenang aja. Kemarin-kemarin mungkin kita sedikit banyak sering, saya termasuk diantaranya. Kita harus punya backup, kita harus punya orang dalam, kita harus gini, kita harus gitu. Sekarang mulai detik ini ganti semuanya. Gak perlu orang dalam, gak perlu backup. Cukup ada Allah, perbaiki keyakinan kita. Kalau memang orang itu mau bantu kita, orang itu bantu kita. Kalau orang itu gak mau bantu kita,
Mbok seperti apapun Anda mendekatinya akan mental. Mau seperti dan sehebat apapun kita bawain hadiah buat dia akan menjauh. Mau sehebat apapun bujuk rayu Anda mendekatinya, tetap kalau hatinya nggak terbuka buat Anda, nggak akan terbuka. Maka perbaiki tauhid, keyakinan. Terus yang kedua, perbaiki cara kita berbaik sangka sama Allah. Salah satunya adalah memperbaiki cara matinya kita. Karena kan kita pasti akan mati. Ayo perbaiki. Terus apalagi yang paling penting diperbaiki? Teman-teman, catat yang penting diperbaiki itu sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang ditunaikan dengan benar mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Sholat kita diperbaiki. Belum lama ini kita dapat teguran dari Allah jemaah. Apa tegurannya? Macam-macam. Ada tegurannya berupa tiba-tiba kakinya jatuh. Ada yang tegurannya berupa qadarallah ma syafal, tiba-tiba salah urat ketika tidur, lehernya sakit. Ada yang tegurannya berupa mungkin selama ini yang dia harapkan belum tercapai. Coba deh di breakdown lagi. Boleh jadi ada rokaat-rokaat sholat yang ditinggalkan. Mulai diperbaiki lagi. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, siapa yang menjaga sholat, Allah menjaga hidupnya. Siapa yang melepas sholatnya, meninggalkan sholatnya, Allah pun juga berlepas diri dari hamba tersebut. Jaga sholat jamaah. Tapi kan dia tuh pelaku riba. Mas gak diterima sholat Anda mas. Anda mau pelaku riba, mau sholat jengkang-jengking gak bakal diterima. Jangan gitu nilai orang jamaah. Riba dosa, iya. Al-Baqarah 275 wa harramar riba. Riba haram. Tapi Quran itu menjunjung tinggi nilai adil, keadilan. Dia dosa dalam bab ribanya, tapi kalau sholatnya yang mencegah dari kemungkarannya. Ada orang zina, tapi dia sholat. Mas gak fungsi sholat jenengan mas, jenengan zina bola bali kok. Jangan dihina zinanya jamaah. Kalau dia sholatnya tetap menggugurkan kewajiban yang ada pada diri seorang hamba. Masalah zinanya, semoga dengan sholatnya zinanya nanti pelan-pelan akan hilang. Mas, jenengan mabok gak diterima mas. Bukan berarti karena mabuknya terus kemudian dia gak boleh sholat. Memang ada ayat betul jamaah. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat, jangan dekati sholat ketika antum sedang mabuk, atau wa antum sukara, ketika kalian lagi mabuk. Orang lagi mabuk gak sholat, tapi kalau dia gak pernah sholat, lah kapan dia sholatnya? Lawang mungkin tiap malam dia mabuk. Makanya Islam itu menjunjung tinggi nilai adil. Adil itu artinya keadilan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau orang ini buat baik ya diapresiasi. Kalau orang ini salah ya diperbaiki. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itu kan kita manusia tuh kadang begitu. Buat baik kita 1000 kebaikan, gara-gara satu kesalahan tertutup 1000 kebaikan yang pernah dilakukan. Buat buruk kita sekali, 1000 kebaikan kita hilang. Itulah pandangan manusia. Lain cerita sama Allah. 1000 dosa seorang hamba perbuat, 1000 kali seorang hamba maksiat, kapan lisannya beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan ampuni semua dosa-dosanya. Maka dosa dengan apa amal soleh yang dia lakukan, adillah menimbang, itu yang diperbaiki. Termasuk lepas ngaji harus jadi yang lebih baik, lebih santun bicaranya, lebih baik kepada saudara sesama muslimnya. Jangan ada lagi kalimat-kalimat yang gak pantas. Karena kan kita mau memperbaiki nih, salah satunya adalah memperbaiki hati, memperbaiki caranya mati, memperbaiki sholat, memperbaiki diri kita, hubungannya antara sesama manusia semampu kita. Yang kedua, P yang kedua apa jamaah?
perbanyak. Apa yang diperbanyak? Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Wadzakirin Allah katsira. Apa makna katsir? Sebanyak-banyaknya, paling terbanyak, sebanyak mungkin. Wadzakirin. Apa yang diperbanyak? Lisanun zakir. Wadzakirin. Jadilah laki-laki yang paling banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wadzakirat. Dan jadilah perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Hadirin, Rasulullah kan pernah cerita ya, ada istri Nabi namanya Juwairiyah. Namanya siapa? Bunda Juwairiyah nih ba'da subuh sampai duha zikir. Enggak bolong. Ba'da subuh sampai duha jam 8 zikir, enggak bolong. Lalu Nabi datang. Wahai istriku sayang Juwairiyah, kamu dari tadi zikir? Iya wahai suamiku sayang Rasulullah. Lalu Rasul bagi satu zikir. Yang sabda Nabi, zikir ini setara zikir panjangmu mulai ba'da subuh sampai waktu duha. Zikir ini pendek, tapi setara zikir panjangmu mulai ba'da subuh sampai waktu duha. Tentu saja kecuali kalau orang mengamalkan zikir ini sama dari ba'da subuh sampai duha, ya kita kalah. Apa zikirnya sabda Nabi? Hafalkan jemaah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Dipotong, upload TikTok biar nanti dihafal. Coba diulang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Sudah hafal? Hafal tapi sihi-sihinya doang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Itu zikir pendek. Ini yang paling disuka. Kenapa umatnya Rasulullah itu umurnya pendek-pendek tapi amalannya powerful? Karena nabinya mengajari. Amalannya pendek, powerful. Pendek, powerful. Apa yang diperbanyak? Perbanyak. P yang kedua itu perbanyak adalah zikir, diperbanyak. Makanya Rasulullah SAW satu hari itu minimal istighfar berapa kali? Riwayat Muslim, mi'ata marrah. Rasulullah SAW satu hari istighfar minimal 100 kali istighfar. 100. Kalau Rasulullah 100, kalau kita yang banyak dosa, tergelincir lagi ke jurang dosa yang sama, harus lebih dari 100. Sahabat Nabi masing-masing punya zikir otentik. Ada zikirnya sahabat Nabi yang la haula wala quwata illa billah. Ada zikirnya sahabat Nabi yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada zikir sahabat Nabi yang Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada zikir sahabat Nabi yang minta keturunan Rabbi habli minas salihin. Ada zikir sahabat Nabi yang supaya dapat pasangan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ada zikir sahabat Nabi yang sakit lama tapi ingin sembuh, anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Itu zikir sahabat Nabi itu sesuai dengan hajat. Makanya benar kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara 99 nama Asmaul Husna, berdoalah sesuai dengan hajat kalian. Nabi pernah menyampaikan itu kan, itu dari Al-Quran kan, Al-A'raf, di mana Nabi menyampaikan ayat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha.
walillah, miliknya Allah, asmaul husna, 99 asmaul husna. Fad'uhu biha. Ayo mohon sama Allah, sesuaikan sama yang dijadikan kebutuhan oleh kita. Ibunda lagi butuh apa? Coba sesuaikan sama asma Allah. Lagi butuh hiburan, lagi butuh dikuatkan, lagi butuh diteguhkan, lagi galau butuh dibangkitkan. Ya Jabbar wajburni, ya Jabbar wajburni. Lagi sempit rizkinya, kemarin kok sebelum corona, hadirin, kemarin sebelum corona Allah sudah takar rezekimu agak banyak. Sekarang lepas corona engkau diizinkan Allah muter lagi dari awal, gak apa-apa. Jangan ingat-ingat lagi, tapi kan kemarin sebelum corona bla 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 bla, tapi kan kemarin penghasilan saya bla bla, tapi kan omsetnya kemarin bla bla, tapi kan karyawan saya kemarin, itu kemarin jemaah. Sekarang kalau mulai dari nol, gak apa-apa, baik sangka sama Allah, sering-sering lagi doanya, kuatin lagi sujudnya, banyak-banyak wasilah tawassul dengan asmaul husna. Kalimatnya, ya Fattah, ya Razzaq, urzukni. Wahai Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha membuka pintu-pintu rezeki, berikan rezeki kepada hamba. Minta dilembutkan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkan. Itu namanya banyak berzikir. Minta sama asmaul husna itu boleh. Wasilah tawasul lagi yang boleh sama orang soleh yang masih hidup. Selain itu sama amal soleh kita pribadi. Setelah sedekah minta. Setelah sholat minta sama Allah. Setelah berbagi minta sama Allah. Habis baca Quran minta sama Allah. Habis nganter minta sama Allah. Habis sedekah tenaga minta sama Allah. Habis Anda ikut andil urun ide minta sama Allah. Habis Anda ngapain apapun amal soleh yang Anda lakukan minta sama Allah. Allah tuh baik. Waktu itu ada sahabat Nabi. Beliau lagi duduk di depan Ka'bah. Kita berdoa yuk. Lalu masing-masing di antara beliau berdoa. Ya Allah, izinkan hamba menjadi seorang alim, ulama yang ilmunya manfaat buat umat. Yang satu lagi, ya Allah nikahkan aku dengan perempuan yang paling cantik di desa ini ya Allah. Yang satu lagi, ya Allah izinkan aku jadi pemimpin umat ya Allah. Tiga-tiganya Masya Allah tabarakallah qabul semuanya. Yang minta nikah sama perempuan paling cantik, izinkan Allah, diizinkan dia menikah sama perempuan paling cantik. Yang minta jadi ulama, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, benar jadi pakar tafsir terbaik dunia, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Yang minta jadi khalifah, benar Allah kabulkan, Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah pemimpin tertinggi. Ini karena kekuatan berzikir, seringnya meminta, memohon kepada Allah. Jamaah jangan jadi orang sombong. Apa itu sombong? Gak mau berdoa sama Allah. Jangan jadi orang yang sombong, gak mau minta sama Allah. Hadirin, kita sudah mulai harus memutus. Apa yang diputus? Putuskan pengharapan kita minta sama makhluk karena seringnya mengecewakan. Minta sama Allah yang hatimu gak akan pernah kecewa saat engkau terus meminta kepadanya. Minta yang paling tinggi, sabda Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta, mintalah surga firdaus, minta surga yang paling tinggi. Kami berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang husna, sifatnya yang ulia, di rumahnya yang mulia, di masjid. Kami memohon padamu ya Allah, mudah-mudahan besok engkau kumpulkan lagi kami di surga firdausmu yang paling tinggi. Bersama para nabi, para rasul, orang saleh, syuhada, siddiqin, orang-orang yang senantiasa mati syahid, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus dalam beramal. Semoga insya Allah kita dipertemukan nanti sama beliau semua. Terakhir, P yang ketiga. Apa P yang ketiga? Pertahankan. 3P. P yang pertama apa? Perbaiki. P yang kedua, perbanyak. P yang ketiga, apa yang dipertahankan? Semua yang baik pertahankan. Jamaah, Ramadan, Maret besok sudah Ramadan lagi. Ini hari apa? Ini bulan apa maaf? Juli. Berarti nanti setelah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret.
8 bulan lagi kita ketemu Ramadan lagi. Yang lalu insya Allah benar jemaah, kalau masih hidup ya jemaah. Yang lalu-lalu kita semangat, lanjutkan semangatnya, jangan berhenti di tengah jalan. Nah besok ada puasa, ini kan bulan Al-Muharram. Sabda Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah apa keutamaan puasa Asyura? Nabi jawab SAW, puasa tanggal 10 Al-Muharram atau disebut puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa apa itu? Puasa Asyura tanggal 10. Jatuh tanggal berapa? 28 Juli 2023. Dicatat 28 Juli, Bundari, tanggali, merahin itu jamaah. Ingat, ini saya mau puasa Asyura. Puasa Tasu'anya tambahin boleh enggak tanggal 9? Boleh. Tapi kalau pilih salah satu jangan sampai ditinggal. Puasa tanggal 10-nya ini istimewa. Nah besok kita puasa bareng-bareng jamaah, nanti akan buka puasa dibersamai oleh teman-teman pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih. Karena di sini akan ada buka puasa bersama. Kami mohon izin sedang ada di Jogja, nanti kami buka puasanya di Jogja. Teman-teman nanti Masjid Muhammad Al-Fatih ngadain buka puasa bersama, puasa Asyura. Sambil ngaji sama Ustadz yang mengisi nanti. Jangan ditinggal. Maaf Ustadz, saya besok puasa Asyura qadarullah kayaknya belum bersih, masih berhalangan. Gimana caranya perempuan yang berhalangan tetap bisa dapat pahala mereka-mereka yang berpuasa Asyura? Gimana caranya tetap dosa saya yang setahun lalu diampuni sama Allah? Apalagi kalau ada 2 orang yang saya buka puasakan berarti 2 tahun. Kalau ada 10 orang, 10 tahun dosanya diampuni sama Allah yang telah lalu. Karena membuka puasakan 10 orang. Tapi saya lagi berhalangan, gimana caranya? Ibu ingat sabda Nabi, man fatara sha'iman kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Siapa yang membuka puasakan orang lain, man fatara sha'iman. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi ibunda yang qadarullah lagi berhalangan, terbuka kesempatan, bawa serta apa yang bisa dibuka di sini agar supaya nanti banyak orang menikmati, kita panen pahalanya. 3P menyambut tahun yang insya Allah semakin diberkahi Allah. Apa saja P-nya tersebut? P yang pertama, perbaiki amal soleh kita, luruskan niat. Coba nanti pelan-pelan jamaah bertanya dalam cermin kepada orang yang ada di depan cermin saat kita bercermin. Apa yang kamu cari hidup di dunia ini? Uang? Oke. Harta? Oke. Dunia? Oke, silahkan. Tapi ingat, kamu akan meninggalkan semua yang kamu cari. Tapi apa yang kamu cari? Kalau yang kamu cari adalah akhirat, nanti kita akan pernah ketemu dan diizinkan bertemu dengan definisi dunia datang dalam keadaan tunduk terhina dengan izin Allah. P yang kedua apa tadi hadirin? Perbanyak. Gak usah apa, maksudnya gak usah ragu kalau orang banyak zikir sama Allah, hatinya yang menenangkan itu Allah. Ibu akan sibuk dengan Allah. Hati yang penuh sama Allah, pelan-pelan, kalaupun dia sakit sebentar, tapi nanti yang membahagiakan dan memulihkan lagi adalah Allah. Makanya teman-teman tulis di kolom komentar, di caps lock, pulihlah bersama Allah. Pulihlah bersama siapa? Allah. Kalau kita sakit, yang nyembuhin Allah. Kalau kita galau, yang menenangkan Allah. Kalau kita bingung, yang memberi petunjuk Allah. Kalau kita terluka, nanti yang memulihkan kita untuk sembuh sedia kala adalah Allah. Jangan cari kesembuhan pada obat semata. Jangan cari kesembuhan pada gemerlap dunia sahaja. Jangan cari kesembuhan pada selain Allah. Nanti yang ditemui bukannya bahagia tapi malah kecewa, maka pulihlah bersama Allah. Terus yang terakhir, P yang terakhir apa hadirin? Pertahankan. Ibu, dalam coaching sepak bola, di sini ada banyak ahli-ahli sepak bola, tapi kebanyakan pelatih, coach sepak bola itu sering menyampaikan bahwasanya menyerang lebih mudah daripada bertahan.
Menyerang itu cenderung lebih mudah daripada bertahan. Makanya yang paling harus banget dipegang, pertahankan setiap amal soleh. Karena gak mudah, subuh bangun. Mas-mas yang muda-muda yang belum nikah, jangan terlampau tinggi bicara rumah tangga. Kalau bangun subuh saja belum bisa. Jangan tinggi-tinggi bicara tentang gimana nanti saya mau memperbaiki keadaan, sedangkan subuh aja kita masih buat pulau di atas ranjang. Ayo bangun, subuh-subuh bangun. Ibu jangan ragu, bangunin anaknya. Bapak gak usah takut, gak usah ragu, ajak anak-anaknya untuk bangun, gandeng tangannya, ayo nak subuh bangun. Kalau gak bangun ya gak usah yang berat-berat dulu, paling ambil gayung, siram ke mukanya. Basah tinggal jemur. Tapi kalau anak ini terlewat sholat subuhnya gak bisa diganti jemaah. Maksud saya gak bisa diganti di sini adalah catatannya kalau gak sholat subuh mah tetap tidak sholat subuh di tanggal sekian jam sekian, hari ini tanggal sekian dia gak sholat subuh. Kalau kasur sekedar basah bisa insya Allah nanti dijemur. Tapi kapan sholat itu terlewat rugi, bahkan rugi sekali. Ayo pertahankan, sedekahnya pertahankan, amal solehnya pertahankan, ngajinya pertahankan. Insya Allah mah maunya jamaah hadir ngaji di majelis ilmu. Insya Allah pelan-pelan juga semakin nyaman berlama-lama di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu selain nanti wajah-wajah ahli surga, ada wajah-wajah ada banyak masalah. Siapa-siapa wajah bermasalah? Biasanya wajah-wajah bermasalah adalah yang apa nih biasanya? Adalah kadangkala wajah-wajah bermasalah nih, wajah-wajah yang sambil ya Allah kayaknya kenapa ya kok ngaji ini saya terus yang disindir. Padahal mah bukan lagi nyindir beliau. Ngaji kan bahasanya umum gitu ya jemaah. Itu ya hadirin, insyaallah habis sholat isya seperti biasa kita nanti membaca Al-Mulk. Jamaah tahu ya keistimewaan Al-Mulk apa? Riwayat Muslim, hadis sahih, sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, besok Allah bebaskan dari azab kubur, dari siksa kubur, terbebas. Syaratnya cuma simple, baca Al-Mulk, dan Al-Mulk itu selesai dibaca dalam kurun waktu 6 menit dengan agak cepat, 8 menit kalau bacanya santai, 10 menit kalau bacanya agak lambat. Itu 10 menit membuat kita bebas dari azab kubur. Ayo bismillah, habis sholat kita baca Al-Mulk, pelan-pelan nanti Allah yang atur segala urusan-urusan kita, jadi semakin diberkahi Allah insya Allah. Barokah terus jamaah, sehat selalu. Mudah-mudahan yang belum haji segera berangkat haji, yang belum umroh segera berangkat umroh, yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh segera berangkat haji lagi dan umroh lagi. Mudah-mudahan Allah karuniai hati yang lapang, jiwa yang mudah memaafkan, hati yang selalu tulus dalam beramal salih, istiqomah imannya kita, sampai mudah-mudahan kita wafat di tanah suci Mekah atau Madinah dan wafatnya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota dan asal negaranya. Dan jamaah, mohon izin menginformasikan kalau ada yang mau inden untuk sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih tahun ajaran 2024-2025 bisa inden dari sekarang karena inden sudah dimulai dan sudah ada 1 orang yang daftar. Siapa? Laika Fatimah Haas. Barakallahu fikum. Sehat selalu ya jemaah. Subhanakallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah